Akhirnya Nabi tanya, dibilang di sini, ya Abi Umamah, dibilang, kenapa engkau membimbingkan daripada membuka daripada apa dibilang lisan kamu membimbingkan aja, dibilang di sini. Ya, akhirnya kata Abu Umamah seorang sahabat, wahai Rasul, engkau perintahkan sahabat-sahabat yang lain yang kaya untuk bersedekah, tapi engkau perintahkan kepada saya untuk bersedekah, saya tidak bisa. Saya hanya bisa mengucapkan, dibilang di sini. Itu kata-katanya para jamaah sekalian. Apa di sini dikatakan? Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Abu Umamah kepikir-pikir aja dah. Karena beliau termasuk kategori seorang sahabat yang yang miskin. Ketika itu Bapak sudah kagak punya duit. Ngucapin aja dah kali lapat tadi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha. Nah, ketika Nabi tanya di sini, kenapa kamu bimbingkan? Dijawab, dibilang di sini, saya sedang yang namanya berzikir tuh. Jadi zikirnya tadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Apa kata Nabi? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Umamah. Hai Aba Umamah, dibilang di sini, hadhil kalimah, ini adalah suatu kalimat, dibilang khairul laka min zahabin, itu lebih bagus ketimbang daripada emas, natasaddaqu bihi, yang kamu sedekahkan. Wah, indah itu kalimat. Ya begitu nih. Iya. Makanya ketika yang namanya ada bacaan selawat di sini, orang bawa selawat, kalau sudah kita nggak punya duit, kita bimbingkan aja kan. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa akbar. Iya, bimbingkan aja udah. Bimbingkan di sini. Itu adalah merupakan kalimat sedekah. Ini cerita tadi ke seorang sahabat yang termasuk orang doa. Pak, yang ketika Nabi perintahkan sahabat yang lain untuk bersedekah, beliau mau bersedekah, kau punya duit, ya udah, lapat ini yang dibaca. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, inilah para jamaah sekalian. Jadi bahwa yang namanya orang itu apa, ini punya suatu kelebihan. Makanya ketika ada datang tadi tuh ke Nabi utusan Nabi, itu bilang di sini, innal aghniya qad zahabu bil khairi kullihi. Sesungguhnya kalau seandainya itu orang kaya pengen berbuat baik gampang aja. Duit banyak dia sudah koin, masih ada sisanya. Kalau seandainya sakit dia bisa pergi ke dokter, cari dokter yang ini banget tuh, yang killer para jamaah sekalian. Dan itu juga masih banyak sisanya. Nah ini para jamaah sekalian, mereka bisa bersedekah. Akhirnya ketika itu Nabi nyatakan, dibilang kepada utusan untuk orang-orang doa apa? Baligh anni as-salam, sampaikan salam saya kepada orang doa. Sampaikan salam saya. Kalau seandainya orang doa Pak, dibilang di sini sabar, wahtasabah. Kemudian mereka apa dibilang di sini? Benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak menunjukkan dengan kesusahan mereka, enggak minta-minta terhadap manusia, dia serahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dikatakan sesuai dengan kategori hadis Nabi, ammatu man dakhalaha, yang paling banyak masuk surga. Bukan Nabi katakan begitu. Kuntu ala babil jannah, saya ketika itu berdiri di depan pintu surga. Fa iza amatu man dakhalaha, yang paling secara umumnya tuh, secara umumnya. Ini secara umumnya itu yang paling banyak masuk surga adalah al-masakin. Jadi orang-orang yang miskin. Ya. Wa amma ashabul jannati, dan adapun orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya kedudukan mahbusuna, ternahan dulu. Lu jabatan bener apa kagak? Lu duit nih dari mana nih? Apa hasil curian, apa hasil korupsi, apa hasil bener-bener? Ditanya dulu. Ini yang justru
dibilang di sini, bahkan kebanyakan mereka umiru ilan nar, mereka kebanyakan dicemplungkan ke neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Itu begitu para jamaah sekalian. Jadi yang justru paling banyak yang masuk surga adalah orang masakin. Sebab masakin yang bagaimana? Sabar wa tasabar. Dengan yang namanya kemiskinan yang tadi, dengan yang namanya kefakiran tadi, semuanya dia serahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu apa begitu para jamaah sekalian. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda di dalam satu hadis, taqulul malaikah. Malaikat ketika itu menyatakan, dibilang di sini, ya Rabb. Malaikat mengatakan kepada Allah, ya Rabb. Ya Allah, dibilang di sini, ya Tuhan kami, dibilang di sini, abdukal kafir. Hambamu yang kafir, dibilang di sini, basyarkan lahud dunya. Kamu jembatkan mereka dunia. Itu Abi malaikat protes kepada Allah. Ya Rabb, dibilang di sini, abdukal kafir wasyadda anhum turja. Orang kafir dibilang di sini, kamu jebarkan, dibilang di sini masalah keduniaan, dibilang di sini. Wa tazwi anhum bala, dan kau jauhkan mereka daripada bala. Akhirnya ketika itu Allah katakan di dalam satu hadis, fayaqulul malaikah, Allah katakan kepada malaikat, ikshifu an ikhabi. Malaikatku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba nanti di akhir zaman, di hari kiamat, lihat tuh orang-orang kafir yang begitu dunia dalam keadaan senang gembira, dijemparkan daripada masalah dunia, begitu namanya mati di akhirat. Para jemaah sekalian, mereka akan dimasukkan ke neraka jahanam. Ketika yang namanya merasa masuk ke neraka jahanam, dibilang di sini, mereka tidak merasa daripada kenikmatan apa yang ada di dunia. Yang mereka merasakan enggak sama sekali. Makanya dikatakan begitu para jamaah sekalian. Yaqul ikshifu an sawabi. Dibilang di sini, ikshifu an ikhabi fa iza ra'awhu. Begitu yang namanya malaikat pada melihat, faqala ya Rabb. Katakan dibilang di sini, ya Tuhan kami, la yanfa'uhu ma asaba minad dunya. Jadi sesungguhnya apa yang mereka dapatkan di dunia itu kesenangan, kegembiraan. Mereka dijauhkan daripada segala musibah. Mereka justru didekatkan daripada masalah dunia. Para jemaah sekalian, itu tidak ada manfaatnya para jemaah sekalian. Tapi sebaliknya, Allah katakan, ya malaikati, wa yaqul malaikah, abdukal mu'min. Kata malaikat, hambaku yang mukmin, dibilang taswi anhu dunya, engkau jauhkan mereka dunia, dibilang di sini. Wa tu'riduhu anil bala, akan tetapi engkau berikan mereka daripada berbagai macam penyakit dan bala. Kau kenakan banyak musibah. Kau jauhkan tuh orang mukmin daripada masalah dunia. Fayaqul, ketika itu Allah katakan, ikshifu an sawabi. Coba ente lihat, dibilang ganjaran-ganjaran mereka. Ganjaran-ganjaran mereka dibilang di sini. An sawabi fa iza ra'awhu. Begitu yang namanya mereka lihat, dibilang di sini, qalu ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami, kata malaikat, ma yadurru ma asabahu minad dunya. Apa yang mengenai daripada mereka kesusahan, bala, kesusahan, kepelitan, kesusahan dunia pada jemaah sekalian, seakan-akan tidak berasa pada jemaah sekalian. Itu ada begitu. Makanya kan para jemaah sekalian, bahwa yang namanya orang fuqara, orang yang miskin, punya satu kelebihan tertentu. Dari segi amal-amalnya pun juga beda. Sedekahnya beda, puasanya beda, sholatnya beda. Beda para jamaah sekalian. Bahkan sedekahnya para jamaah sekalian, sebagaimana di dalam satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, dirhamun min sedekah. Satu dirham yang disedekahkan para jamaah sekalian, afdalu min mi'ati dirhamin. Itu lebih afdal ketimbang daripada 100.000 dirham.
1 dirham lebih mulia ketimbang daripada 100.000 dirham. Sampai ketika itu sahabat pada bertanya, "Qila wa kaifa zalika ya Rasulullah?" Wahai Rasul, kok bisa demikian? 1 dirham justru lebih afdal, lebih mulia, lebih utama ketimbang daripada 100.000 dirham. Akhirnya jawab oleh Nabi, "Qala akhraja rajulun min 'abdi malihi mi'ata alfin." Kalau orang yang kaya mengeluarkan sedekah dengan yang namanya 100.000 dirham, dibilang di sini, wa tasaddaqa biha, kemudian dia sedekahkan, wa akhraja rajulu, akan tetapi kalau seandainya orang du'afa, orang yang miskin, dia mengeluarkan sedekah, dibilang di sini 1 dirham daripada 2 dirham, lam yamlik ghairahuma, akan tetapi dia tidak miliki daripada yang lain. Ini yang dikatakan para jemaah sekalian, 1 dirham lebih bagus ketimbang daripada 100.000 dirham. Kita kadarkan begini, kita sedekah, punya duit memang seada-adanya, memang 10.000 dan nih, iya, memang kita sedekahkan 5.000, tapi tidak 5.000. Yang lainnya nggak ada lagi. Ketimbang orang yang punya miliaran, dia sedekahkan 100 juta, mana yang lebih mulia? Yang 5.000 tadi itu. Kenapa dibilang di sini? Lam yamlik ghairaha. Orang yang ratusan juta dia sedekah, masih punya yang lainnya, para jamaah sekalian. Itu kan dijelaskan begitu dalam satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum yang namanya ibadah-ibadah yang lainnya. Ya. Jadi ini yang dikatakan kemuliaan daripada orang yang du'afa. Bahkan nanti di hari kiamat, bahwa yang namanya itu orang yang du'afa bisa akan memberikan syafaat. Nanti pada mahsyar, ya, orang-orang semua pada kumpul secara keseluruhan dalam keadaan terik panas matahari. Bahkan di dalam satu hadis itu dikatakan, dibilang matahari bahkan khotbah simpinku. Makanya kan ada di dalam satu hadis Nabi, maka ketika itu manusia di padang mahsyar, ada orang yang kelelap bukan karena air, tapi karena keringat manusia. Ada yang sampai dengkul, ada yang sampai pusar, ada yang sampai yang namanya lutut, ada yang sampai leher, ada yang tenggelam, dibilang di sini. Semua adalah tergantung daripada amal perbuatan manusia waktu hidup di dunia di padang mahsyar. Jadi ketika yang namanya di padang mahsyar tuh orang du'afa. Ketika itu Allah katakan, "Hei orang du'afa, yang kamu termasuk susah dibilang, tapi kata apa? Kamu bukan termasuk orang yang hina di hadapanku," kata Allah. "Keluarlah kamu daripada barisan tadi. Cari orang yang memberikan makan terhadapmu. Cari orang yang pernah memberikan minum terhadapmu. Cari orang yang pernah berbuat baik terhadapmu." Ini yang dikatakan bahwa yang namanya orang du'afa bisa memberikan pertolongan terhadap orang lain. Dicari-cari dah orang yang pernah nolong dia, orang yang pernah ngasih makan dia, orang yang pernah ngasih minum dia. Dari khut biyadik, ambil dengan tanganmu, bawa mereka di sini kemana? Ke surga yang Allah Subhanahu. Ini yang dikatakan bahwa yang namanya itu orang du'afa adalah orang yang punya kekuasaan daulah, bahkan bisa akan memberikan suatu syafaat, memberikan pertolongan terhadap daripada orang lain, para jamaah sekalian. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi Nabi mengatakan, dibilang di sini, "Balligh 'anil fuqara," sampaikan salam saya kepada orang miskin, dibilang di sini, "Anna man sabara minkum," orang yang sabar di antara mereka, "wahtasaba," dan dia sabar, dibilang di sini, maka mereka punya satu kelebihan. Di antaranya di sini dikatakan penarus sadaqah sadid. Mereka punya daripada 3 perkara satu kelebihan. Yang pertama, di surga ada satu kamar lagi tuh. Ini di surga ada satu kamar tadi yang terbuat daripada apa, dibilang di sini, permata yang sangat kemerah-merahan. Dan semua di surga tahu tuh, ini di dalam surga ada kamar lagi tuh. Itu tidak akan bisa dimasuki kecuali oleh para nabi yang miskin, oleh orang yang mati syahid yang miskin, oleh orang mukmin yang
lain-lain nggak bisa masuk di situ. Jadi di surga ada rumah lagi itu, khusus buat orang-orang yang itu di antara daripada kelebihannya para jamaah sekalian dibilang di sini. La yadkhul. Kemudian yang kedua, termasuk daripada kelebihan daripada orang fuqara, bahwa yang namanya orang miskin itu masuk surga lebih dulu dibandingkan daripada orang kaya. Bahkan di sini dikatakan binisfi yaumin, dengan setengah hari. Sebab dikadarkan berapa di sini dikatakan khamsu mi'ati amin, 500 tahun. Jadi begitu yang namanya pecahan genteng udah mau masuk surga. Ini pecahan baru masuk surga. Hasil yang tamat tahun yang sekiranya mereka udah pada nikmatin, oh ini nikmat udah pada enak-enak, baru dah orang kaya baru masuk surga. Itu kelebihannya para jemaah sekalian. Makanya kan Nabi Sulaiman ibn Daud alaihi salam yang ketika itu beliau masuk surga dibilang di sini ba'da dukhulil anbiya alaihi salam, setelah nabi-nabi pada masuk duluan. Jadi Nabi Sulaiman ibn Daud masuk surganya belakangan tuh, nabi-nabi yang lain dulu. Karena sebab apa? Bisababil mulki, sebab kerajaan tuh. Sebab kerajaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Jadi nggak enak. Jadi orang kaya tuh nggak enak. Jadi orang yang pejabat tinggi itu yang dikatakan enak. Tadi jelas hadis sahih ashabul jaddi, orang yang punya satu kedudukan di dalam satu pemerintahan para jamaah sekalian. Kalau seandainya memang kagak benar dalam melaksanakan para jamaah sekalian, nah masuk dulu neraka jahanam. Nah kalau orang miskin apaan yang dia mau ini? Duit kagak ada, ini kagak ada, hitungan sedikit, kan begitu para jamaah sekalian. Ya, nah inilah di antara kelebihan daripada orang-orang yang fuqara. Bahkan yang ketiga di antara kelebihannya dibilang di sini, izqalul fakir. Kalau seandainya orang-orang fakir, orang du'afa mengatakan subhanallah, kalau tadi kan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, mukhlishan, dalam keadaan mukhlis, wa yaqulul ghani misla zalika, dan juga orang kaya menyatakan begitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, sama-sama ikhlas. Lam yulhaq al-ghani al-fakir, maka tidak akan nyamai itu orang kaya dengan orang fakir dari segi pahalanya. Padahal sama-sama ngucapin. Bahkan ditambahkan para jamaah sekalian di sini dikatakan wa in anfaqa al-ghani, walaupun tuh orang yang kaya memberikan sedekah 10,000 dirham. Walaupun tambahin dah orang kaya sedekah dengan 10.000 dirham, tetap tidak sama tuh zikirannya tuh orang fakir dengan orang kaya. Tuh orang jamaah sekalian. Ya, mesti jadi yang miskin di sini adalah yang miskin yang sabar Israel. Bagaimana sekarang kalau seandainya yang miskin yang du'afa, yang minta-minta, mereka nggak sabar. Bagaimana orang miskin yang ada sholat, yang mereka ada sabar. Ini sesuai dengan kategori hadis di sini adalah yang dikategorikan yang masuk surga paling dulu, bahkan dari segi ibadahnya beda. Ini adalah miskin yang sabar dan dia semua serahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh begitu para jemaah sekalian. Ya, ini yang dikatakan bahwa orang du'afa, orang yang miskin punya satu kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja para jamaah sekalian, ini sekalian apa yang telah kami sampaikan. Mudah-mudahan ada suatu hikmah dan manfaatnya, khususnya buat diri saya dan buat para jamaah sekalian. Kita kirimkan suratul Fatihah, kita niatkan buat para orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia, baik yang baru maupun yang lama. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatihah yang kedua buat diri kita, mudah-mudahan Allah jaga diri kita daripada berbagai macam penyakit dan bala. Allah berkahkan daripada ilmu yang kita miliki, Allah berkahkan daripada harta yang kita miliki, akhirkan daripada kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Bidatul qabul Fatihah.
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من شرع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات ربنا انك رؤوف رحيم آتنا بكل حسنه وقنا عذاب